berita palsu yang disebarluaskan oleh beberapa orang munafik, hikmahnya untuk memperlihatkan kepada kita, meskipun Kanjeng Nabi itu seorang nabi, rasul, ulul azmi, sahibus syafa'ah, ya, bahkan syafa'atul utma, tetapi beliau adalah manusia yang juga bisa sedih, yang juga bisa gelisah, yang juga menghadapi problem yang seperti halnya manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang berita palsu, hoax, apalagi menjelang tahun politik. Tidak di tahun politik pun hoax semakin merajalela di masyarakat kita. Ada sesuatu yang berbahaya karena apa yang disebut dengan post-truth, ketika sebuah kebohongan itu diulang-ulang berkali-kali, disebarkan secara luas, diviralkan, sehingga masyarakat meyakini itu bukan lagi sebuah kebohongan, tapi menjadi sebuah kebenaran. Kebenaran yang lahir dari sebuah kebohongan. Ini sebuah ironi, tragedi kemanusiaan. Nah, saudara-saudara, pembawa berita palsu yang pertama itu adalah iblis, laknatullah. Dan yang menjadi korban adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Allah perintahkan kepada Nabiullah Adam dan istrinya Siti Hawa agar tidak mendekati pohon keabadian, ya, syajaratul khuldi, pohon yang membuat orang menjadi penghuni surga menjadi abadi di dalamnya. Tapi kemudian datanglah iblis merayu, membawa berita bohong kalau Nabiullah Adam bersedia untuk memakan buah di pohon itu, maka dia akan abadi di dalamnya. Nah, apa yang terjadi kemudian akibat dari fake news, hoax yang disampaikan oleh iblis? Nabiullah Adam tidak hanya diturunkan dari surga, tetapi bahkan terpisah dari istrinya dan terlepas semua pakaian yang dipakai karena dia tertipu oleh berita palsu. Menurut banyak kisah di dalam beberapa kitab dijelaskan Nabiullah Adam itu setelah sekian tahun dia diturunkan di Arab, lalu Nabiullah Siti Hawa itu di India, ketemunya di Jabal Rahmah. Ya, kalau Anda pernah umroh atau haji, itu Jabal Rahmah lambang pertemuan antara Nabiullah Adam dan Siti Hawa, dan banyak orang yang naik ke sana. Tapi tidak sedikit karena naiknya itu plesir, pulang dari umroh setelah dari Jabal Rahmah malah bercerai. Ironi. Harusnya seperti Nabiullah Adam, ya, semakin dekat. Bayangkan kalau hari ini Allah memberikan hukuman kepada orang yang mau menerima berita bohong dan menelan mentah-mentah, kemudian pakaian kita terlepas, bagaimana? Yang sudah suami istri tiba-tiba istrinya hilang, ya, yang asalnya hidup dengan kenikmatan, kemewahan, tiba-tiba menjadi miskin karena dia mau menerima, tidak melakukan tabayun seperti perintah Allah di dalam surat Hujurat. Klarifikasi. Ya. Yang kedua, berita bohong itu juga terjadi di masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Dan yang menjadi korbannya Kanjeng Nabi sendiri. Berita palsu yang disebarluaskan oleh beberapa orang munafik yang ada di Madinah, terutama Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pentolan tokoh munafik Yahudi. Nah, saudara-saudara, saya ingin menjelaskan betapa Allah memberikan perintah yang jelas atau memberikan sebuah peringatan yang keras kepada orang yang menviralkan berita palsu, yang membuat berita palsu dan yang menviralkan berita palsu. Jadi peristiwa itu yang menjadi korban keluarga Nabi, Nabi sendiri dan Siti Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah. Saudara-saudara, peristiwa itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, ketika terjadi pertempuran Bani Mustalik. Kanjeng Nabi itu setiap berangkat peperangan membela Islam itu selalu mengajak istrinya melalui undian, diundi siapa yang ikut. Nah, ketika diundi yang keluar nama Siti Aisyah, maka Sayyidah Aisyah berangkat mendampingi Kanjeng Nabi memerangi Bani Mustalik yang melakukan pengkhianatan atas perjanjian yang sudah dilakukan. Ya, yang luar biasa dari cerita peperangan Bani Mustalik ini, yang ikut bersama Nabi itu tidak hanya Muhajirin dan Ansor, tetapi juga orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang Nasrani di Madinah dan orang-orang munafik. Nah, singkat cerita, setelah selesai memenangkan peperangan itu, pemimpin dari kaum itu terbunuh, lalu anak perempuannya ditawan, dan ada 700 orang yang menjadi korban dari kelompok yang diperangi oleh Kanjeng Nabi itu. Nah, pulang rombongan ini kembali menuju Madinah. Di tengah perjalanan di malam hari, lalu Nabi perintahkan untuk istirahat. Ya. Nah, pada saat istirahat itu, Siti Aisyah kemudian minta izin untuk melaksanakan hajat. Beliau itu ditandu, berada di dalam tandu yang tertutup, naik di punggung unta. Ya. Anda nanti kalau sekali waktu umrah atau haji, bayar 10 rial naik unta, biar punya pengalaman. Ya. Kalau tidak berani naik, foto bersama unta saja bayar di sana. Foto bersama unta itu bayar 5 rial. Ditandu, turun dari tandu, kemudian kembali lagi, ingat ada batu mulia yang dipakai oleh Sayyidah Aisyah ketinggalan, hilang. Dia ingat jangan-jangan di tempat dia buang hajat itu. Lalu cepat-cepat dia kembali menuju mencari batu mulia yang hilang tadi itu. Nah, karena malam hari dan mencari agak lama, setelah benda itu ditemukan, dia kembali lagi ke rombongan. Ternyata rombongannya sudah jalan. Rombongan sudah jalan. Nah, para pemikul penuntun onta yang di situ ada tandu yang berisi Sayyidah Aisyah tidak mengira, tidak menduga kalau di dalamnya sudah tidak ada Siti Aisyah. Itu sangat dimungkinkan berarti Siti Aisyah tidak gemuk. Nah, tidak seperti ibu-ibu sekarang. Ya. Lambang kemakmuran, berusaha untuk berlomba-lomba gemuk. Ya. Bahkan menurut cerita di Afrika itu lambang kecantikan itu gemuk. Jadi semakin gemuk dianggap semakin cantik. Afrika tapi. Nah, Siti Aisyah kemudian berhenti menunggu barangkali nanti rombongannya kembali lagi. Tidak mungkin beliau jalan sendirian di tengah malam mengejar rombongan itu.
meyakini nanti rombongan pasti akan kembali menjemput beliau. Tapi mungkin karena ringannya badannya dan tidak terasa kalau di dalamnya sudah tidak ada Siti Aisyah, rombongan tetap jalan sampai Madinah. Nah, ada pasukan di belakangnya yang salah seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attolah atau siapa itu, Sofwan lah namanya, kaget sebelum turun ayat hijab. Orang ini, sahabat ini pernah mengerti wajah Siti Aisyah. Dan ketika Siti Aisyah tertidur karena menunggu rombongan tidak lagi datang, lalu si Sofwan ini kaget sehingga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena melihat di situ ada istri Kanjeng Nabi yang sedang sendirian. Akhirnya ditawari untuk naik ontanya, lalu si Sofwan menuntun onta itu sampai ke Madinah. Nah, mulailah cerita tentang hoax di era Kanjeng Nabi itu. Orang-orang munafik Madinah itu cemburu dan hasut atas kemenangan yang diperoleh oleh pasukan Muslim, oleh umat Islam. Begitu Abdullah bin Ubay itu melihat Siti Aisyah dengan Sofwan berdua, maka dia kemudian menyebarkan berita bohong tentang Siti Aisyah, istri Kanjeng Nabi, yang berselingkuh dengan Sofwan. Geger Madinah. Saat itu ada 3 kelompok di Madinah. Satu yang tidak percaya, satu yang diam, tidak percaya tapi juga tidak menyangkal. Yang ketiga yang tidak percaya, yang percaya dan kemudian menyebarluaskan. Ya, ada yang tidak percaya, ada yang percaya menyebarluaskan, ada yang tidak percaya tapi juga tidak menyangkal, tapi dia diam. Gegerlah Madinah, sehingga berita itu terdengar sampai ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sedih luar biasa. Delalah, bahasa Indonesianya apa? Mendelalahnya. Sepulang dari peperangan itu, Siti Aisyah sebulan sakit. Orang Madinah semakin yakin, ini kok Siti Aisyah tidak kelihatan, tidak keluar. Jangan-jangan dia mengurung diri, takut ketahuan kasusnya itu. Ya. Nah, Kanjeng Nabi sedih, Siti Aisyah apalagi tambah semakin sedih. Sampai-sampai di antara sahabat, antara Muhajirin dan Ansor terjadi pertengkaran. Antara Muhajirin yang tidak terima Siti Aisyah disebarluaskan begitu, dengan beberapa orang Ansor yang mempercayai berita itu, berita bohong itu. Tidak hanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tetapi ada beberapa orang munafik lagi di Madinah yang ikut menyebarluaskan berita itu. Hati-hati ya, ini dampaknya. Sampai akhirnya Siti Aisyah minta izin kepada Kanjeng Nabi untuk pulang ke rumah orang tuanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diizinkan oleh Kanjeng Nabi. Nabi tidak memberikan respon, Nabi tidak marah, Nabi tidak. Tapi Siti Aisyah merasakan perlakuan Kanjeng Nabi sejak peristiwa berita itu tersebar di Madinah tidak seperti biasanya. Nah, pulanglah Siti Aisyah. Kata Sayyidina Abu Bakar atau kata riwayat, di dalam beberapa riwayat, 2 hari 2 malam nangis gak berhenti, minta perlindungan dari Allah, minta keadilan dari Allah, minta Allah membukakan apa yang sesungguhnya terjadi. Di sisi lain Nabi juga diam, karena Nabi menunggu wahyu. Nabi tidak mengiyakan, tidak menyangkal, tidak menolak, tetapi Nabi diam. Tetapi Nabi sedih luar biasa. Kenapa? Karena di antara sahabat kemudian terjadi konflik internal gara-gara berita bohong, hoax tadi itu. Ya, sampai akhirnya kemudian beberapa bulan tidak ada kesepakatan di antara ulama itu sampai 1 bulan atau 1,5 bulan. Tapi kemudian Nabi mendatangi Siti Aisyah di rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, di saat itulah turun ayat Surat An-Nur ayat 11 yang menceritakan tentang berita bohong itu.
yang menceritakan tentang berita palsu dan ancaman hukuman kepada orang-orang yang melakukan, menyebarkan berita palsu tersebut. Nanti dipelajari surat An-Nur ayat 11. Bahkan respon Allah atas peristiwa itu tidak hanya satu ayat, tetapi ayat 11 sampai ayat 21 atau 20. Siti Aisyah sendiri di dalam sebuah riwayat menjelaskan, aku sebetulnya tidak ingin Allah memberikan respon terhadap peristiwa yang aku alami sampai sekian ayat, ya. Tetapi faktanya memang ada banyak ayat di dalam surat An-Nur yang menjelaskan tentang berita palsu, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan hadithul ifki. Ifkun, afaka. Ifkun itu masdarnya, fake, ya, seperti bahasa Inggris fake news. Mungkin fake news mungkin asalnya jadi efek bahasa Arab. Nah, Imam Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan tentang hadithul ifki, itu ada di nomor 6662 dan 6679. Hadisnya panjang sekali. Tapi intinya adalah, yang pertama, keluarga Nabi menjadi korban dari berita palsu. Apa hikmah di balik peristiwa ini? Satu, Allah tidak segera memberikan wahyu atas persoalan yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi sebagai sebuah ujian. Allah menurunkan wahyu bukan karena bukan karena keinginan dan kehendak Nabi atau kehendak Siti Aisyah kemudian turun wahyu, tidak. Allah menurunkan wahyu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmahnya untuk memperlihatkan kepada kita, meskipun Kanjeng Nabi itu seorang nabi, rasul, ulul azmi, sahibus syafa'ah, ya, bahkan syafa'atul utma, tetapi beliau adalah manusia yang juga bisa sedih, yang juga bisa gelisah, yang juga menghadapi problem yang seperti halnya manusia biasa. Siti Aisyah meskipun dia adalah ummul mukminin, tetapi dia juga manusia. Meskipun dia istri terkasih dan tersayang Kanjeng Nabi, saking sayangnya Kanjeng Nabi kepada Siti Aisyah, itu tidak pernah dipanggil namanya, tetapi dipanggil dengan sebutan ya Humairah. Humairah. Kenapa ya Humairah? Karena Humairah itu dari kata ahmar. Ahmar itu merah. Humairah itu kemerah-merahan. Karena wajahnya itu kemerah-merahan. Merah yang asli, tidak seperti merah yang sekarang itu dikasih merah-merah di sininya. Ya, ada orang yang senang dikasih merah-merah lalu minta dipanggil Humairah gitu ya. Tapi juga ada orang yang namanya Humairah tapi pipinya tidak merah. Ya Humairah, saking sayangnya. Nah, pada akhirnya para orang sahabat yang munafik itu mendapatkan hukuman, kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada beberapa pendapat ulama, kenapa sahabat yang lain seperti Himmah bin Jahas dan satu lagi saya lupa namanya, itu mendapatkan hukuman cambuk 80 kali. Tapi Abdullah bin Salul dibebaskan. Ada beberapa pertimbangan. Karena apa? Karena Allah tahu, dia tidak Kanjeng Nabi tahu meskipun dia mendapatkan hukuman dia tidak akan taubat, maka hukumannya ditunda sebagai kelompok orang-orang munafik. Tapi dua sahabat lain yang paling aktif di dalam menviralkan berita palsu itu mendapatkan balasan cambuk 80 kali. Kira-kira Anda setuju nggak kalau penyebar berita bohong kemudian dapat hukuman? Ya jangan dicambuk lah, kalau dicambuk mungkin sudah tidak modern lagi gitu ya. Disetrum supaya dia geli gitu ya.
Ya, harus itu. Saya kira undang-undang tentang IT ini harus semakin tegas. Yang ketiga, Abdullah bin Ubay tidak mengaku. Dua sahabat yang lain mendapat hukuman karena mengaku. Dan tidak ada bukti dia adalah orang pertama yang menyebarkan. Tidak bisa dibukti, ada CCTV yang bisa merekam gambar dan suara. Ya, walhasil karena dia tidak mengaku, dia terbebas dari hukuman, tetapi tidak akan terlepas dari hukuman nanti di akhirat. Nah, saya kira hari ini kita membutuhkan sebuah ketegasan. Para penyebar berita bohong, para pencipta berita dusta, dan mereka yang ikut menyebarkan kedustaan berita itu harusnya mendapatkan hukuman seperti mereka yang pernah melakukan di masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW di abad ke-5 Hijriah. Kita berharap mudah-mudahan Indonesia bebas hoax. Ya, amin. Indonesia bebas hoax. Meskipun tidak mungkin, karena salah satu tanda dari kiamatus sughra. Para ulama membagi asyratus kiamat itu ada 3 macam. Kiamatus sughra, kiamatul wusta, kiamat kecil, kiamat menengah, lalu kiamat al-kubra. Nah, salah satu tanda dari kiamatus sughra itu ya semakin kathratul hadits, semakin banyaknya berita palsu. Nah, kalau kita ingin menunda, memperlambat kiamat, ya cegahlah untuk tidak melakukan persebaran itu. Meskipun tetap akan terjadi kiamat. Tapi kita tidak menjadi bagian dari orang yang semakin mempercepat terjadinya kiamat. Yang jelas, kata Kanjeng Nabi di dalam hadis yang lain, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jangan bohong, karena bohong itu akan membawa orang melakukan dosa, dan dosa neraka. Sebaliknya, berkatalah jujur, karena kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Kebaikan arahnya adalah surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sidik, jujur, bukan kadib. Apalagi afak, orang yang sering melakukan berita bohong, memproduksi berita bohong, mendapatkan keuntungan bayaran karena dia setiap hari ditugasi untuk membuat berita bohong. Na'udzubillah min dzalik. Produsen berita palsu. Lalu ada konsumennya. Lalu ada marketingnya yang menyebarluaskan berita palsu itu, yang menciptakan, yang membantu menyebarkan. Mudah-mudahan kita akan terhindar dari itu semua. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.